Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Aklia Nurfahma dengan NIM 2001101138 kelas 2E Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari semua materi yang sudah dibahas dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu materi tentang filsafat dan berfilsafat. Ada beberapa anggapan umum tentang filsafat, yaitu yang pertama bahwa yang dibahas dalam filsafat adalah hal yang tinggi, sulit, abstrak, dan tidak terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari. Para pemikir yang mengabaikan kenikmatan dunia dan masalah kehidupan tidak heran jika orang merasa takut dan merasa bahwa belajar filsafat adalah berbahaya. Beberapa pihak menyimpulkan bahwa ketika pemikiran filsafat atau buku filsafat sulit dipahami, berarti pemikiran dan buku filsafat itu lebih baik dan lebih hebat. Ada beberapa definisi filsafat menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi secara kritis. Yang keempat, menurut R. Berling, bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Ada 3 ciri utama dalam filsafat, yaitu universal, radikal, dan sistematis. Beberapa penulis menambahkan ciri-ciri lainnya, yaitu deskriptif, kritis, analisis, evaluatif, dan spekulatif. Cabang-cabang filsafat yaitu filsafat tentang pengetahuan, filsafat tentang kenyataan menyeluruh, filsafat tentang tindakan, dan sejarah filsafat. Kegunaan filsafat yaitu pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat. Filsafat itu adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal ini tanpa kita sadari. Jika kita menyadari, maka tentu akan lebih baik, membuat kita lebih sadar ini merupakan filsafat. Selanjutnya yaitu metode filsafat. Secara luas, metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Urgensi metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan efektif dan efisien, agar upayanya mencapai hasil yang optimal. Metode berpikir adalah cara dan jalan berpikir menurut sistem aturan tertentu. Metode ilmiah adalah sistem aturan yang menentukan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Sistematisasi metode-metode ilmiah pada setiap bidang keilmuan makin memperkecil dan mempertajam masing-masing bidang, tetapi masih dapat ditandai sejumlah metode umum yang berlaku bagi semua ilmu pengetahuan tanpa pengecualian. Yang pertama, ada beberapa unsur umum dalam subjek, yaitu bertanya, ragu, kritis, rasional, intuitif atau konkret dan konseptual abstrak, reflektif, observasi, deskriptif, dan eksperimen. 2. Beberapa unsur metode umum yaitu aksioma, definisi, pembagian, hipotesa, analogi, komparatif, pembukaan, dan verifikasi. 3. Situasi ilmiah yang berbeda, yaitu metode penelitian dan metode pembicaraan. Yang keempat, 2 pendekatan yang fundamental, yaitu metode historis, elektif, eliminatif, dan metode sistematis. 5. 2 pengarahan penelitian yang fundamental. Yang pertama, metode a posteriori atau kritis, dan metode a priori spekulatif. Metode dalam filsafat. Sepanjang sejarah filsafat telah dikembangkan sejumlah metode filsafat yang berbeda. Metode yang paling menonjol yaitu metode krisis, metode intuitif, metode skolastik, metode matematis, metode empiris eksperimental, metode transendental, metode dialektis, metode fenomenologis, eksistensialisme, dan metode analitika bahasa. Hakikat manusia dari segi antropologis adalah setiap manusia memiliki jati diri. Jadi manusia harus mengenali diri sendiri. Orang yang mengenal dirinya sendiri akan mengenal siapa Tuhannya. Hakikat manusia dari segi sosiologis yaitu manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri. Hakikat manusia menurut pandangan psikologi. Yang pertama, menurut pandangan humanistik, hakikat manusia adalah
mengarah dirinya ke tujuan positif, dan proses pembentukan kepribadian. Yang kedua, menurut pandangan psikologi behavioristik, manusia adalah makhluk yang pasif dan lingkunganlah yang membentuknya. Namun, pandangan ini dianggap merendahkan derajat manusia karena mengingat adanya ciri-ciri yang amat penting dari manusia yang membedakannya dengan binatang, yaitu kemampuan memilih, menetapkan tujuan, menciptakan, dan lain-lain. Selanjutnya, hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Hakikat manusia dalam dimensi pendidikan yaitu manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk susila, dan manusia sebagai makhluk beragama. Hakikat manusia secara Islam adalah Islam berpandangan bahwa manusia berkaitan antara badan dan ruh. Pendidikan Islam berpandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik dan buruk. Aspek-aspek dalam pendidikan Islam yaitu ada aspek jasmani dan aspek rohani. Dalam aspek rohani ada dimensi-dimensi yang mengarahkan manusia ke perbuatan baik dan buruk, yaitu ruh, akal, dan kolbu. Selanjutnya yaitu materi tentang hakikat pendidikan Islam, pendidik, dan peserta didik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pendidik adalah orang yang mengajar dan mendidik peserta didik agar tercapainya perkembangan dalam berbagai aspek, baik dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, pendidik memiliki tugas yang utama, yaitu sebagai pewaris Nabi dalam mengajarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Pendidikan adalah modal dasar suatu bangsa. Pendidikan adalah pangkal atau titik tolak kemajuan suatu peradaban. Pendidikan adalah suatu investasi yang paling berharga, yang paling mahal, yang seharusnya kita memberikan fokus perhatian kepada aspek pendidikan ini. Karena dari pendidikan inilah lahir manusia-manusia, sumber daya manusia yang akan menggerakkan seluruh roda peradaban manusia. Pendidikan Islam menjadi dasar bagi umat muslim untuk membentuk kepribadian Islam. Sebagaimana, jika kita ingin mewujudkan kepribadian Islam, harus melalui pendidikan yang benar, yang sesuai dengan tuntutan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun metode pemberian ilmu yang dipandu dalam Islam yaitu salah satunya adalah memberikan proses secara taklim yang merupakan proses doktrinisasi. Doktrinisasi adalah sebuah pemaksaan cara berpikir terhadap orang lain dengan cara mempengaruhi, sehingga mempunyai pola berpikir yang sama. Di dalam proses ini terdapat nilai-nilai seperti dogma, nilai-nilai diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, ilmu dalam Islam itu satu, saling melengkapi, baik itu ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam. Hakikatnya adalah untuk mengenal Allah. Selanjutnya yaitu materi mengenai hakikat kurikulum. Yang pertama, urgensi kurikulum dalam sistem pendidikan. Urgensi kurikulum adalah letak pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan. Kurikulum bisa dikatakan sebagai ruh atau jantungnya pendidikan, karena tanpa adanya kurikulum bisa dikatakan tidak ada pendidikan. Yang kedua, pengertian kurikulum. Kurikulum menurut ahli yaitu sebagai tujuan yang harus dicapai, mata pelajaran atau konten yang harus dipelajari, serangkaian proses pengalaman belajar yang harus ditempuh oleh siswa, dan hasil-hasil belajar yang harus ditempuh oleh siswa. Pengertian kurikulum modern komprehensif yaitu kurikulum merupakan rencana aktivitas belajar siswa baik yang dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana aktivitas itu di bawah tanggung jawab guru atau sekolah. Jadi dalam pengertian ini mencakup tujuan, isi, pengalaman belajar, dan sistem evaluasi. Yang ketiga yaitu dimensi-dimensi kurikulum. Dimensi-dimensi kurikulum yaitu dimensi ide, dimensi tertulis atau rencana, dimensi implementasi, dan dimensi hasil. 4. Fungsi kurikulum, yaitu sebagai salah satu bagian dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau aktivitas kegiatan pendidikan di sekolah. Fungsi kurikulum bagi pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah ada 3 pihak, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kelima yaitu peran kurikulum. Peran kurikulum yaitu konservatif, kreatif, dan kritis evaluatif. Selanjutnya yaitu materi mengenai kurikulum dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam atau kurikulum pendidikan Islam merupakan bagian penting yang sangat berperan dalam tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan Islam harus merepresentasikan serangkaian program dan konsep yang mengarah pada tujuan pendidikan Islam. Problematikanya yaitu kelemahan pada unsur pendidikan.
seperti kurikulum, guru atau dosen, proses belajar mengajar, lingkungan sekolah atau kampus, beban kontraproduktif antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Ada 4 kriteria penilaian suatu objek, yaitu kebutuhan, ideal dengan nilai-nilai, ketetapan, penggunaan yang optimal dari sumber-sumbernya dan kesempatan atau pemanfaatan, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu materi mengenai pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan sarana untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa, dan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Al-Ghazali, pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu tujuan pendidikan jangka pendek dan tujuan pendidikan jangka panjang. Tujuan pendidikan jangka pendek yaitu mempersiapkan peserta didik agar kelak di masa depannya mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mulia di dunia dan dengan itu mereka mampu mengenyam kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia. Dan tujuan jangka panjang yaitu membentuk setiap individu peserta didik untuk menjadi insan kamil dan berakhlak mulia. Metode pendidikan menurut Al-Ghazali yaitu metode hafalan, metode keteladanan, metode pendidikan fitrah dan membenahi insting, dan yang terakhir metode ganjaran dan hukuman. Sekian hasil rangkuman dari semua materi pembahasan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.